Suatu waktu, Malik tidak sengaja bertemu dengan mamanya Ayu. Beliau berkata kalau keberadaan Aldi ditemukan dan berhasil dinikahkan dengan Ayu, meski dengan sedikit memberikan ancaman. Beliau juga bercerita kalau hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering terlibat cekcok. Hingga akhirnya Ayu sering kabur ke rumah orang tuanya dengan membawa serta bayinya. Mendengar itu, Malik tidak bisa berkomentar apa-apa, hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Bagaimanapun juga, Ayu pernah menjadi bagian dari hidupnya, meski hanya dalam hitungan hari. Sudah seminggu Malik libur bekerja karena supermarketnya tutup sedang direnovasi. Kesempatan ini dia gunakan kembali untuk mencari kerjaan, tapi hasilnya tetap nihil. Ternyata sekolah tinggi dan surat keterangan pengalaman kerja tidak menjamin mendapatkan pekerjaan akan sangat mudah. Semua tergantung rezeki. Mungkin memang belum saatnya Malik mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik dari ini. Sore ini Malik tengah menyuapi mama dengan telaten di teras depan. Bapak sendiri sedang istirahat di kamar setelah lelah membersihkan rumput di halaman belakang bersamanya. Mama berucap dengan susah payah. "Apa, Ma? Pelan-pelan aja bicaranya," ujar Malik sembari mengelap bibir dari sudut bibirnya. Malik terkejut saat melihat kedua matanya tiba-tiba menitikkan air matanya. "Mama kenapa? Ada yang sakit?" tanyanya khawatir setelah meletakkan mangkuk bubur di meja. Mama menggeleng pelan. Mama kembali menggeleng dengan air matanya yang semakin deras. Mama memang selalu tiba-tiba menangis seperti ini. Mungkin Mama kembali merasa frustasi dengan kondisinya. Suaranya selalu terdengar sedikit berdesir setiap kali mencoba bicara. "Sebentar, Ma," ucapnya lalu beranjak bangun dan pergi ke dalam rumah untuk mengambilkan buku dan pena. "Ini, Ma, tulis aja pelan-pelan." Malik membantu memegangi buku saat tangan keriputnya mulai bergerak perlahan menulis sebuah nama. Bisa terbaca meski tidak rapi dan berantakan. "Karen?" ucapnya pelan saat membaca tulisan tersebut. Mama mengangguk pelan dengan air matanya yang tidak mau berhenti menetes. "Mama merindukannya?" tanyanya dengan suara bergetar, seraya menghapus air mata dari wajahnya. Mama mengangguk. Malik menunduk membiarkan air matanya sendiri terjatuh membasahi pipi. Sudah hampir genap 1,5 tahun Karen pergi meninggalkan mereka, namun rasa sakit itu begitu membekas di dalam hati. Dulu Malik pernah berpikir dan yakin kalau Karen masih hidup. Akan tetapi perasaan dan harapan itu kini telah hilang. Karen mungkin sudah kembali ke panti jika memang dia masih hidup. Oleh karena itu, Malik berusaha keras untuk menerima takdir ini meskipun terasa pahit. Malik mengangkat wajah dan mengusap air mata saat Mama kembali mengeluarkan suara. Dengan gerakan matanya, Mama kembali meminta buku yang Malik pegang. Malik tersenyum tipis, lalu memegangi bukunya lagi saat Mama mulai menggoreskan pena. Dengan tulisan yang berantakan, Mama menulis kata "maaf" dan "menyesal" dengan lelehan air matanya yang jatuh membasahi buku. "Ma," lirih Malik langsung memeluknya. "Karen pasti sudah memaafkan kita, Ma. Dia pasti udah memaafkan Mama juga." Matanya terpejam saat merasakan ada desir perih tidak terkira di dalam dada. Keesokan paginya, bapaklah yang akan rawat dan membantu semua keperluan Mama karena Malik harus kembali bekerja. Ketika parkiran supermarket sepi, Malik duduk di bangku panjang di bawah pohon rindang, termenung sendirian sembari menikmati semilir angin, memikirkan satu persatu rentetan cobaan yang menimpa hidupnya.
Setelah kepergian Karin, mungkinkah ini hukuman atas perbuatan mereka kepadanya? Dia kesulitan mencari pekerjaan hingga terpaksa bekerja sebagai tukang parkir. Tak hanya itu, mamanya jatuh di kamar mandi, berakhir dengan keadaan yang menyedihkan seperti sekarang ini. Mama tidak mampu berjalan dan berbicara dengan jelas, bahkan untuk makan pun kesulitan. "Pak Yudi, titip sebentar ya, mau sholat zuhur dulu," ujarnya pada security supermarket. "Beres." Beliau mengacungkan 2 jempolnya dari dekat pintu masuk supermarket. Malik pergi ke musola supermarket yang ada di belakang gedung, tempat di mana para karyawan dengan bergantian menunaikan kewajibannya sebagai muslim. Usai menunaikan sholat 4 rakaat, Malik tidak langsung ke parkiran, tapi pergi mencari warung makan terdekat untuk makan siang. Menu sederhana nasi rames cukup membuat perutnya yang sedari pagi belum diisi jadi kenyang. "Makasih ya Pak, maaf lama. Tadi ke warung nasi dulu," ucapnya kepada Pak Yudi. "Tidak apa-apa Mas, santai aja." Pak Yudi tersenyum ramah, lalu kembali menghampiri teman security yang lain. Sembari membenarkan posisi topi, Malik kembali membantu sebuah motor yang hendak keluar parkiran. Ditinggal cukup lama, ternyata sudah banyak mobil dan motor yang terparkir di sini. "Mas," dek, suara itu. Malik yang tengah berdiri dengan posisi membelakangi gedung supermarket pun seketika mematung. Jantungnya di dalam sana berdetak cepat begitu saja tanpa bisa dicegah. Apa aku salah dengar? "Mas?" Lagi, Malik mendengarnya lagi. Kali ini Malik yakin tidak sedang bermimpi saat merasakan tangan yang dicubit ini sakit. Dengan perasaan tak karuan, dia memutar perlahan badan sambil menelan ludah susah payah. Matanya seketika membulat sempurna demi melihat wanita yang sedang tersenyum manis. Dia begitu terlihat anggun dengan himar dan gamis merah pantai yang dikenakannya. Napasnya tercekat di tenggorokan dengan mata yang mulai terasa memanas. Apalagi saat melihat dia berjalan mendekat sembari melambaikan tangan. Karin?" Lirihnya dengan suara bergetar dan mata mengerja pelan. Kakinya mulai melangkah perlahan begitu saja tanpa perlu dikomando. Ya Allah, nyatakah ini semua? Jika ternyata ini hanya mimpi, aku mohon jangan pernah membangunkan aku dari mimpi indah ini. "Karin," gumamnya lagi dengan senyum dan bibir yang bergetar. Semakin lama langkahnya semakin cepat. Setetes air mata kebahagiaan luruh tanpa bisa dia bendung. Ini bukan mimpi, ini nyata. Karinnya masih hidup. "Sayang." Hampir saja Malik berlari dan menghambur memeluknya jika tidak mendengar suara pria dari arah belakang. "Sayang." Semakin Karin dekat, semakin terlihat jelas kalau dia bukan sedang memberikan senyum itu kepadanya. "Mas," ia tersenyum, senyum yang begitu Malik rindukan. "Sayang." Dia malah memberikan senyum itu kepada pria dengan kemeja polos biru dan celana panjang hitam. Lengan panjangnya yang gulung hingga siku. Terlihat sekali ia bukan pria biasa kalau dinilai dari penampilannya. Malik spontan menepi perlahan dengan tungkai kaki yang terasa lemas, gemetar. Memandang tidak percaya Karin yang terlihat begitu bahagia saat melihat pria tersebut. Senyuman itu, tatapan itu, seharusnya itu hanya milikku seorang. Tapi sekarang, "Mama," celoteh seorang bayi laki-laki yang berada di gendongan pria tersebut. Karin meletakkan satu kantong belanjaannya di bawah lalu mengambil alih bayi itu dari pria tersebut. "Kesayangan Mama, haus ya?" Karin mengecup gemas kedua pipi gembul bayi itu hingga ia tertawa lucu. "Aku lama belanjanya ya Mas?" tanya Karin dengan senyumnya yang terus mengembang. "Iya, makanya aku susul kamu ke sini."
Pria itu membalas tersenyum yang seketika membuat hati Malik teriris perih. Hanya ini saja belanjaannya? Iya mas, itu aja, kita langsung pulang? Pria itu mengangguk. Atau kamu masih ada yang mau dibeli di tempat lain? Tidak ada mas, Karin menggeleng. Dalam bayangan Malik kembali berhalusinasi, melihat salah itu Malik, Karin, dan anak mereka. Hingga tanpa sadar, langkahnya menuntun kembali mendekat sambil menyebut namanya lirih berkali-kali, membuat keduanya sontak menoleh dan menatapnya dengan raut wajah bingung. Sayang, pria tersebut melemparkan tatapan tidak bersahabatnya. Ia langsung merangkul bahu Karin dan membawanya pergi menuju mobil yang terparkir di bahu jalan. Apa dia pikir aku ini orang tidak waras? Kenapa dia menatapku seperti itu? Malik masih diam terpaku dengan lelehan air mata yang tidak mau berhenti menetes. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Siapa pria itu? Kenapa dia memanggil Karin dengan sebutan sayang? Melihat keduanya sudah naik ke dalam mobil, kesadarannya kembali. Dengan cepat dia berlari menuju motor, lalu melesat pergi, mengejarnya tanpa pamit atau izin pada Pak Yudi, sambil sesekali mengusap air mata yang terus merembes. Dia menambah kecepatan laju motor demi mengejar mobilnya yang sudah jauh. Hampir saja dia menabrak kendaraan lain karena terlalu ceroboh, tapi untungnya berhasil dihindari. Kembali meliuk-liuk menyelip kendaraan lain yang menghalangi. Malik yakin, sangat yakin 100% jika itu Karin. Tapi kenapa? Kenapa dia terlihat tidak acuh pada aku? Lalu laki-laki dan bayi itu? Apa Karin udah menikah lagi dengannya diam-diam? Tapi kartu tanda penduduk yang ditemukan oleh petugas? Begitu banyak pertanyaan yang bersemayam di dalam kepalanya hingga terasa berdenyut sakit. Mobil Fortuner hitam yang ditumpanginya mulai memasuki jalan desa yang cukup jauh dari tempat supermarket berada tadi. Bergegas Malik menambah kecepatan dan menyilangkan tepat di depan mobil itu. Terlambat sedikit saja menginjak rem, pasti mobil itu sudah menghantam motornya sampai terpental. Tak perlu waktu lama, pria itu langsung turun dengan wajah kesalnya. Tapi Malik tidak peduli. Apa-apaan Anda ini? Apa maksud Anda dengan menyilangkan motor seperti itu? Ingin merampas kami dengan alasan menabrak begitu? Jejarnya dengan kening berkerut dalam. Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Lalu maksud Anda apa? Apa Anda memiliki nyawa 10? Jika berniat bunuh diri, jangan dilakukan di sini, silakan cari tempat lain. Ujarnya dingin dan tegas. Maaf, saya hanya ingin. Ada apa, Mas? Malik tidak melanjutkan ucapannya. Spontan menoleh ke samping kanan saat mendengar suara Karin yang ternyata ikut turun sambil menggendong bayi lucu itu. Tidak tahu dia menghalangi mobil kita. Ada masalah apa sebenarnya? Di supermarket tadi juga Mas menatap kami dengan tidak sopan. Mas bisa dilaporkan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Sabar Mas, ujar Karin lembut kepada pria itu. Malik menelan ludah susah payah. Suara halus dan lembut itu dulu selalu ditujukan kepadanya. Tapi sekarang, apa kita saling mengenal? Tanya pria itu dengan nada lebih lembut. Tidak setegas tadi. Tidak, aku tidak mengenalmu. Malik tersenyum ramah kepadanya, lalu menoleh kembali kepada Karin. Tapi aku mengenalnya. Dia istriku. Mantan istri, ralat Malik dalam hati. Karin dan laki-laki itu saling melempar pandang, lalu kembali menatapnya dengan wajah bingungnya. Maksudnya? Karin terlihat mengerutkan kening. Jangan bersandiwara seperti ini, Karin. Kehilanganmu saja sudah cukup menyiksaku selama ini. Tolong, jangan berpura-pura tidak mengenaliku. Lirihnya dengan mata yang terasa memanas. Tapi aku sudah sayang, ayo masuk lagi. Jangan dengarkan ocehan pria aneh ini. Titah pria tersebut yang langsung dituruti oleh Karin. Tunggu Karin.
Kenapa kamu seperti ini? Tidak cukupkah kamu sudah menghukumku selama 1,5 tahun ini? Tanyanya dengan suara bergetar dan setetes air mata yang luruh begitu saja. Jangan seperti ini, Mas. Mas mungkin salah orang. Karin terlihat ketakutan dan berusaha melepaskan cekalannya. Hei, jangan seenaknya menyentuh istriku. Pria itu melepas paksa cekalan tangan lalu mendorong Malik hingga terhuyung ke samping. Anda tidak waras ya? Sarganya dengan tatapan tajam. Masuk sayang, dan kunci pintunya.